Selamat pagi anak-anak hebat. Wow, sudah cantik, sudah ganteng, sudah bersiap untuk belajar online kembali. Nah, anak-anak yang hebat di rumah, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, memakai masker, dan hindari kerumunan supaya COVID cepat berlalu dan kita tetap sekolah. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita belajar bersama, kita nyanyi dulu ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sebelumnya kita berdoa dulu. Let's pray together. 1, 2, 3. God in heaven, bless us in study. God, amen. Hari ini judul renungannya memberi persembahan. Diambil dari Lukas 21 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang. Anak-anak, siapa di antara kalian yang tahu cerita tentang janda miskin yang memberikan persembahan? Ini kita akan belajar dari ketulusan seorang janda miskin saat memberikan persembahan kepada Tuhan. Ceritanya diawali ketika suatu kali Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memberikan persembahan. Banyak orang kaya memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Tetapi bagaimana dengan janda yang miskin itu? Namanya juga orang yang tidak punya. Sudah tentu yang dipersembahkan sedikit, bukan? Meskipun begitu, ia tidak malu, tidak kecil hati untuk mempersembahkan uangnya yang serba sedikit itu. Melihat ketulusan hatinya, Yesus di hadapan orang banyak berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu." Orang banyak pun terperangah. Hah? Mengapa Yesus mengatakan demikian? Bukankah uangnya yang dipersembahkan itu sedikit dan tidak ada nilainya jika dibanding jumlah uang yang dipersembahkan orang kaya itu? Anak-anak, persembahan adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biasanya orang banyak memberikan persembahan diambil dari kelebihannya, tetapi ibu janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Tuhan Yesus tidak melihat dari jumlahnya, namun dari seberapa besar pengorbanan dan ketulusan yang dilakukan janda miskin tersebut dalam memberikan persembahan. Sekalipun ibu itu miskin, tetapi dia bukanlah orang yang hanya mau menerima berkat Tuhan saja. Ia memiliki hati untuk memberi dengan semua yang ia punya. Ketika memberi persembahan, ia tidak khawatir akan apa yang dia makan dan dia minum. Justru sebaliknya, percaya bahwa Tuhan akan memeliharanya. Ia percaya bahwa Tuhan akan menyediakannya. Dengan percaya itu pula dia juga mengucapkan rasa syukurnya. Nah, anak-anak, kalian bisa membedakan mana yang benar. Orang kaya yang memberikan persembahannya dalam jumlah besar tetapi dengan sikap sombong, atau si ibu yang memberi dari apa yang dia miliki dengan ketulusan sebagai wujud ucapan syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 disebutkan bahwa mengucap syukur dalam segala hal adalah hal yang dikehendaki Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, aku ingin menjadi orang yang selalu bersyukur, memberikan persembahan dengan tulus, rela berkorban dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hari ini anak-anak akan membaca gambar di halaman 12. Anak-anak boleh minta bantuan mama atau papa untuk membaca gambarnya.
Kesenian Indonesia. Indonesia punya banyak alat musik dan tarian. Ada angklung dari Jawa Barat. Ada juga tifa dari Indonesia Timur. Ada tari merak, tari topeng, dan tari piring. Ibu guru pernah mengajarkan kami tari pendet. Aku bangga jadi anak Indonesia. Boleh dibantu mama ya. Kemudian kita akan mengerjakan LKS halaman 11. Kita akan melingkari dengan warna coklat gambar yang lebih tinggi dan gambar yang lebih pendek warna kuning. Coba lihat benderanya. Mana yang tinggi dan mana yang pendek? Yang tinggi kita lingkari dengan warna coklat. Yang pendek kita lingkari dengan warna kuning. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.